Oke teman-teman, ini sekitar pukul 12 malam. Aku mau perjalanan pulang menuju kampungku yang ada di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Aku sering melakukan perjalanan malam seperti ini karena memang situasinya sehabis kerja itu di hari Jumat ya. Kemudian sorenya aku udah di rumah yang berada di Ciamis, itu harus prepare ya dan sebagainya. Kemudian jam 8 malam itu minimal aku baru berangkat dari arah Ciamis guys menuju Cipatujah. Untuk perjalanan tersebut misalkan ada hujan, aku harus berhenti dulu di pinggir jalan karena memang untuk perjalanan sangat jauh, meskipun aku menggunakan jas hujan guys, karena kalau perjalanan jauh itu lumayan juga dingin ya. Ini merupakan perjalanan dari jalan raya menuju kampung istriku guys. Sekitar 5 tahun ya aku sudah sering lewat jalan ini, dan kebanyakannya malam hari ya, seperti itu. Jadi udah terbiasa malam hari. Yang pertama ya, memang kalau ditanya soal apa namanya takut atau enggak, karena situasi ya, karena situasi. Kalau pengennya sih siang ya untuk pemberangkatan dari arah Ciamis, tapi kalau misalkan siang aku paling berangkat di hari Sabtu guys. Hari Sabtu itu ketika aku berangkat, dan hanya 1 hari ya di kampung istriku, karena kalau misalkan berangkat di hari Sabtu guys, itu untuk istirahat juga kurang ya, karena di perjalanan juga udah 5 jam, kalau PP sekitar 10 jam. Itu juga kalau misalkan nggak ada halangan atau hujan, seperti itu. Jadi lebih baik aku putuskan malam hari ya, malam Sabtu aku berangkat. Jadi besoknya aku bisa istirahat, kemudian minggunya aku prepare lagi. Minggu sore aku berangkat lagi sampai Ciamis, biasanya malam hari juga ya, karena dari Cipatujahnya berangkat sore hari ya, sampai rumah Ciamis malam ya. Terus prepare juga untuk besoknya bekerja, dan ini situasinya memang seperti ini teman-teman. Kalau bisa dibilang ini udah agak mending jalannya, berbeda dengan 5 tahun ke belakang, bahwa jalannya ini masih tanah ya, batuan tanah seperti itu, dan itu lebih terjal dari sekarang ya, zaman dulu. Tapi alhamdulillah setiap minggu sekali guys ya, untuk warga sini selalu melakukan bakti atau gotong royong bersama ya, untuk perbaikan jalan atau bersih-bersih lingkungan jalan, seperti itu ya. Jadi untuk daerah sini masih kompak seperti itu guys ya. Dan untuk apa namanya akses, memang untuk akses ke jalan sini hanya ada satu mungkin ya, kalau untuk ke daerah itu hanya ini doang yang aku tempuh. Kalau ada lagi jalur yang lewat atas tapi jauh ya, itu lebih jauh, harus mengitari beberapa kampung ya. Kalau kesini langsung menuju ke rumah istriku. Dan aku dulu pernah ya, pada saat jembatan Cipatujah terkena banjir, itu aku harus melewati beberapa jalan yang ekstrim dari ini, dan aksesnya itu udah dibilang kayaknya masuk apa ya, jembatan tapi berbentuk gang. Kemudian jalannya juga itu lebih parah dari ini guys. Tapi alhamdulillah, karena memang udah apa, jodohnya aku bersama istriku ya. Aku meskipun dulu berangkat dari Bandung ya sampai ke Cipatujah, hampir seharian aku di jalan, alhamdulillah guys selamat ya. Ya meski beberapa hal yang aku takuti seperti mogok mesin, terus apapun kendala atau trouble, itu alhamdulillah hanya sekali aja itu bocor ban, itu pun masih di keramaian, masih di daerah Bandung ya. Nah alhamdulillah ya, selama aku melakukan perjalanan jarang sekali kendala ban bocor pada saat aku melewati perjalanan ini ya.
meskipun pada malam hari atau siang hari ya. Dan itu adalah salah satu aku takuti guys, karena kalau misalkan ban bocor atau mesin mogok udah amat guys, aku harus menginap di pinggir jalan atau nunggu orang lain mampir atau yang lewat kayak gitu guys. Karena untuk komunikasi di sini ya, sinyal itu hampir nggak ada guys, hanya tempat-tempat tertentu aja yang ada. Dan untuk malam ini aku tunjukin ke teman-teman bahwasannya kita kalau misalkan lewat yang jalan seperti ini, treknya hutan ya, jauh dari pemukiman, pertama kita harus siap dulu mental. Kemudian bensin itu jangan sampai limit guys, bensinnya harus agak penuhan sedikit, karena memang kalau misalkan kita tidak tahu situasi medan, apalagi jangkauan tempatnya yang akan kita tuju, itu berbahaya guys. Jadi kita harus dia bensinnya full minimal ya, atau enggak ada lah gitu. Yang kedua, untuk tekanan angin ya harus diperhatikan. Kemudian kondisi mesin juga teman-teman, jangan sampai mesin kita perawatannya kurang. Kalau misalkan kurang perawatan, biasanya kalau lewat seperti ini takutnya guys ya, takutnya ada trouble ya, sulit guys. Ini jauh dari bengkel, jauh dari tambal ban, jauh dari jual bensin ya. Mau tidak mau, makanya orang sini selalu bilang ke aku, katanya jangan lagi perjalanan malam. Tapi ya gimana lagi, karena emang situasi seperti itu guys ya, yang diharuskan aku harus perjalanan malam. Dan memang aku merasakan beberapa hal di sini ya yang aku takutkan ya. Memang ada beberapa hal ya, tempat-tempat yang aku rasakan merinding guys, merinding. Bukan hanya satu dua, tapi banyak ya. Jadi nggak sepanjang jalannya sih, tapi ada beberapa titik-titik yang aku rasa ada hal gaibnya atau penunggunya di situ. Dan aku pun ya gimana lagi, karena memang ini jalan satu-satunya, aku harus melewatinya teman-teman ya. Aku hanya bisa tenang ya, nggak jauh dari itu, karena ya meskipun ada penampakan, aku hanya bisa tenang ya, fokus pada tujuanku. Karena kalau misalkan kita panik guys, itu bisa berbahaya. Meskipun kita membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi kalau misalkan kitanya panik, tetap aja guys. Yang pertama itu, yang keduanya kita mesti paham, tahu ya, apabila ada hewan buas, karena memang ini daerahnya hutan, kemudian baru 3 generasi di sini, apalagi baru mekar desanya, itu pastilah hewan buas tuh banyak ya, berbagai macam jenisnya ada di sini. Jadi aku udah siap ya, bagaimana cara menghadapi hewan buas tersebut ketika melintas atau menghampiri pada saat aku melewati jalan ini. Karena mau gimana lagi guys, kita nggak bisa ngebut di sini. Kalau kita berpapasan dengan hewan, itu kita nggak bisa kabur lewat ya. Karena kita kalau misalkan ngebut, itu otomatis kita bakal jatuh guys. Di sini kita bisa lihat ya, kilometernya juga 10, 11 ya. Ini udah paling kencang guys menurutku ya, untuk pendatang yang melewati jalan ini ya. Sementara untuk warga pribumi mungkin di kilometer kecepatan 15 ya, udah paling cepat ya, udah bisa. Kalau aku mah sekitar 10, 12 itu udah paling cepat guys. Karena untuk jalannya sendiri ya seperti ini guys ya, jadi kita harus bisa mengendalikan kendaraan agar tidak terjatuh. Apalagi musim hujan seperti ini, kita mesti bertapis dan berhati-hati ya.
ada kalanya kita dari sering perjalanan jauh, apabila kita masuk ke perkampungan seperti ini dan jalannya tanah licin, itu kita mesti beradaptasi guys ya, karena bakal banyak selip dan medan-medan jalannya juga, kita harus bisa memilihnya. Nah seperti itu ya. Di sini banyak kayu, karena memang untuk penghasil pohon di sini lumayan ya, banyak sekali pepohonan dari alba, kemudian apalagi mahoni, di sini karet ya. Dari hasil alamnya juga di sini, karena tanahnya lebar-lebar, jadi penghasilannya juga banyak dari pertanian ya, mayoritas pertanian seperti itu. Oke guys ya, ini perjalanannya juga udah mulai jam, kita udah hampir setengah satu di sini. Perjalanan juga lumayan jauh guys. Alhamdulillah ya guys, pada saat perjalanan ini kita nggak ada hujan. Kalau hujan aduh repot guys, itu di tempat ini hujan takut guys karena licin jalannya. Kemudian aku juga jarang bawa mantel seperti itu, jarang bawa jas hujan. Seperti ini perjalananku. Dan ada enggak ya salah satu dari kalian yang tinggal di daerah sini ya, ya teman-teman, kita harus hati-hati. Aduh guys, aku merasakan ketakutan ya. Ada di beberapa tempat yang merasakan aku ya, ada beberapa tempat di sini yang aku takuti ya. Mungkin warga sini tahu ya untuk ceritanya seperti apa, daerahnya ya. Sementara aku hanya bisa melewati dan mencobanya teman-teman. Ada apa, situasinya seperti apa, dan ini seperti ini ya teman-teman. Ini perjalanannya seru banget ya, tapi melelahkan juga karena 5 jam perjalanan, apalagi kalau hujan itu waduh makin lama teman-teman, karena ditambah untuk waktu istirahat dan menunggu hujan agak reda. Kalau misalkan hujannya besar ya, kita nggak bisa lewat, kita harus berhenti mau gak mau. Karena apa? Meskipun kita pakai jas hujan, itu kita harus hati-hati dari pohon ranting yang terjatuh atau longsor tanah. Nah seperti itu, kita mulai masuk ya. Dan ini dia teman-teman, ini rumah istriku ya, kita udah sampai dan ini situasinya seperti ini. Ya semoga sehat selalu untuk kalian para pejuang nafkah, untuk istri dan anaknya. Nih aku baru sampai di sini sekitar pukul 1 lebih. See you next video.